setiap industri yang rumit, kayak dunia pertambangan misalnya, itu punya bahasanya sendiri loh. Buat orang luar, wah kedengerannya bisa kayak bahasa rahasia. Tapi sebenarnya tiap istilah itu adalah kunci buat kita bisa ngerti sebuah dunia yang skalanya luar biasa besar dan kompleks. Anda pasti pernah lihat kan? Mungkin dari jauh atau di berita. Cuma kelihatan kayak lubang super besar di tanah, terus truk-truk raksasanya kelihatan kayak mainan. Tapi apa sih sebenarnya yang mereka lakuin di sana? Gimana coba cara mereka merencanakan dan menjalankan semua itu? Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba jalan-jalan singkat ke dalam sebuah tambang terbuka. Kita nggak cuma bakal ngertiin kata-kata aja, tapi kita juga bakal lihat gimana setiap istilah itu nyambung satu sama lain, membentuk sebuah operasi yang, wah, masif banget. Udah siap? Yuk, kita mulai. Jadi gini, perjalanan kita ini mulainya bahkan sebelum skop pertama menyentuh tanah. Semuanya itu berawal dari pemahaman yang mendalam tentang bentang alamnya sendiri. Ini tahap perencanaan, di mana para insinyur itu ibaratnya membaca bumi kayak lagi lihat cetak biru. Istilah pertama yang harus kita pahami itu kontur. Coba bayangin deh kita lagi ngeliat peta. Nah, garis-garis kontur ini nunjukin bentuk 3 dimensi dari tanah itu. Dengan nyambungin titik-titik yang tingginya sama, perencana bisa dapat gambaran visual setiap bukit dan lembah. Inilah fondasi buat ngerancang seluruh area tambang. Oke, bentuk lahannya udah kebayang. Sekarang, kita perlu tahu seberapa curam lereng-lerengnya. Disinilah grade berperan. Ini istilah untuk kemiringan. Jadi pertanyaannya kayak, jalannya cukup landai nggak ya buat truk pengangkut? Atau seberapa curam dinding tambangnya biar tetap stabil dan aman? Nah, semua itu ditentukan sama yang namanya grade. Oke, cetak birunya udah jadi. Rencana udah matang. Sekarang, baru deh waktunya mindahin tanah. Di bagian ini, kita bakal lihat istilah-istilah yang dipakai buat ngegambarin proses penggalian dan gimana struktur fisik tambang itu mulai terbentuk. Lapisan paling pertama yang disingkirkan itu namanya topsoil atau tanah pucuk. Dan ini bukan sembarang tanah ya. Lapisan ini tuh subur dan berharga banget. Makanya topsoil itu nggak dibuang, tapi disimpan hati-hati. Nantinya tanah ini bakal dipakai lagi waktu proses reklamasi lahan, buat menghidupkan kembali ekosistem di sana. Tepat di bawah topsoil, ada yang namanya overburden, atau biar gampang, biasa disingkat OB. Inilah material utama yang jumlahnya segunung dan harus dipindahkan biar kita bisa sampai ke sumber daya yang dicari. Jumlah OB ini bisa jutaan meter kubik loh. Jadi dari sini aja udah kebayangkan skala operasinya segede apa. Kadang-kadang material berharga kayak batu bara itu nggak cuma satu lapisan tebal aja, tapi bisa berlapis-lapis. Nah, lapisan tanah atau batuan yang misahin lapisan-lapisan berharga ini, itu disebutnya interburden. Anggap aja ini lapisan pengganggu yang juga harus ikut diangkut dan disingkirkan. Setelah semua lapisan tanah tadi dipindahkan, akhirnya kita dapat lubang raksasa kan? Nah, lubang ini punya 2 sisi utama. Ada high wall, ini sisi yang tinggi dan curam tempat penggalian aktif dilakukan. Terus di seberangnya ada low wall, sisi yang lebih landai yang seringnya jadi sisi awal tambang dibuka. Tapi, high wall yang curam ini bahaya banget kalau dibiarin gitu aja. High wall yang super curam itu nggak mungkin dibiarin jadi satu tebing lurus raksasa. Demi keamanan, stabilitas, dan juga akses, dindingnya itu dipotong jadi undakan-undakan besar, kayak tangga gitu. Nah, setiap undakan inilah yang disebut bench. Jadi ini poinnya penting banget. Tanpa bench, tambang raksasa mustahil bisa dioperasikan dengan aman dan efisien. Ini bukan sekedar undakan, ini adalah kunci dari semuanya. Nah, struktur tambangnya udah mulai kebayangkan. Sekarang, mari kita pindah ke bagian yang paling dinamis dan sibuk, pergerakan material setiap hari. Bagian ini tuh isinya soal logistik dan efisiensi. Gimana caranya supaya seluruh operasi raksasa ini terus berjalan tanpa henti? Kunci dari operasi ini adalah cycle time, atau waktu siklus. Ini adalah total waktu yang dibutuhin satu truk pengangkut buat nyelesain satu putaran penuh. Mulai dari dimuat, ngangkut material ke tujuan, ngebongkar muatan, terus balik lagi buat diisi. Gitu terus. Semakin cepat cycle time-nya, ya semakin produktif tambang itu. Lalu, gimana kita bisa tahu kalau jumlah alat muat kayak ekskavator sama jumlah alat angkut kayak truk itu udah seimbang? Udah pas belum? Jawabannya ada di match factor. Ini adalah sebuah angka yang nunjukin apakah alat muatnya yang nungguin truk atau sebaliknya, truknya yang harus antri buat diisi. Dan tujuannya adalah angka ini, 1. Match factor 1 itu angka emasnya.
Artinya, nggak ada waktu yang kebuang. Alat muat selesai ngisi satu truk, pas banget truk berikutnya datang. Sedikit aja meleset dari angka 1, entah itu di atas atau di bawah, bisa berarti kerugian biaya operasional yang gede banget. Tur, kita hampir sampai di akhir nih. Kita udah menggali, udah memindahkan material, dan sekarang kita harus menangani sisa materialnya, sambil mikirin masa depan lahan ini. Bagian ini adalah soal tanggung jawab. Masih ingat kan sama overburden dan interburden yang tadi kita bahas, yang jumlahnya bisa segunung itu? Nah, semua itu harus ditempatkan di suatu tempat. Area yang dirancang khusus buat menampung semua material sisa inilah yang disebut disposal. Ketika sebagian area tambang sudah selesai dieksploitasi, proses restorasi pun dimulai. Salah satu langkah paling awalnya adalah backfill, yaitu mengisi kembali lubang galian pakai material sisa yang sebelumnya digali. Inilah langkah pertama untuk mematikan tambang dan memulai proses panjang buat mengembalikan lahan ke kondisi yang mendekati aslinya. Jadi, kita udah belajar banyak istilah baru ya, tapi ini lebih dari sekedar hafalan kata-kata loh. Dengan memahami bahasa ini, kita jadi punya kekuatan buat mengerti sebuah industri yang sebenarnya sangat vital buat dunia modern kita. Dengan tahu istilah-istilah ini, Anda nggak lagi cuma melihat sebuah lubang besar di tanah. Sekarang Anda bisa ngebayangin prosesnya, Anda bisa mengerti tantangan logistiknya, dan yang paling penting, Anda bisa lebih paham kalau ada diskusi soal dampak lingkungan dan upaya pemulihannya. Anda sekarang punya kerangka berpikir untuk pemahaman yang jauh lebih dalam. Memahami bahasa ini benar-benar membuka perspektif baru. Ini mengubah cara kita melihat energi yang kita pakai dan produk yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, dengan pemahaman baru ini, bagaimana kita seharusnya memandang tantangan dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya bumi untuk generasi-generasi yang akan datang?